Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dengan NIM 21032001. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kepemimpinan kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan efektif. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kepemimpinan agribisnis. Kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya yang pertama itu baru, yang diartikan sebagai inovatif, belum ada sebelumnya, segar, menarik, aneh dan mengejutkan. Yang kedua, berguna, yang diartikan sebagai lebih enak, praktis, mempermudah, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendapat hasil yang baik. Yang ketiga, dapat dimengerti, yang diartikan hasil yang sama, dapat dimengerti dan dapat dibuat di waktu. Tahu sebaliknya, peristiwa yang terjadi begitu saja, tak dapat dimengerti, tak dapat diramalkan, dan tak dapat diulangi. Kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya yang pertama itu kelancaran berpikir, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat yang menekankan akan kualitas. Yang kedua, keleluasan berpikir atau flexibility, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari alternatif atau arah yang berbeda-beda, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Kondisi internal yang mendorong seseorang untuk berkreasi. Keterbukaan terhadap pengalaman adalah kemampuan menerima segala sumber informasi dari pengalaman hidupnya sendiri dengan menerima apa adanya, tanpa ada usaha defense, tanpa kelakuan terhadap pengalaman tersebut, dan keterbukaan terhadap konsep secara utuh, kepercayaan, persepsi, dan hipotesis. Dengan demikian, individu kreatif adalah individu yang mampu menerima perbedaan. Kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang, atau internal locus of evaluation. Pada dasarnya, penilaian terhadap produk ciptaan seseorang terutama ditentukan oleh diri sendiri, bukan karena kritik dan pujian dari orang lain. Walaupun demikian, individu tidak tertutup dari kemungkinan masukan dan kritikan dari orang lain, atau bermain dengan kemampuan untuk bereksperimen. Pemimpin inovatif. Inovasi adalah sarana untuk menjawab tantangan perubahan,
Tugas seorang pemimpin adalah mengamati perubahan itu dan menyiapkan diri dan institusinya untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi. Pemimpin harus tahu konteks situasi dari institusi yang dia pimpin. Setiap gagasan atau ide harus dipelajari secara mendalam, sehingga inovasi dan gagasan baru yang muncul terarah dan selanjutnya realistis. Di sini kecerdasan melihat masa depan atau visi adalah kunci utama keberhasilan seseorang pemimpin. Inovasi terus tiada henti pasti akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan organisasi. Beberapa cara menjadi pemimpin yang inovatif. Memiliki visi. Ini adalah syarat mutlak bagi pemimpin manapun. Inovasi lahir dari visi dan misi yang jelas, terukur, dan memiliki tujuan atau sasaran. Share visi Anda kepada anak buah dengan gamblang karena hasil ini mengilhami mereka untuk mencari cara demi meraihnya dan menyiapkan solusi untuk menghadapi tantangannya. Terbuka terhadap perubahan. Perubahan adalah kebutuhan, bukan hambatan. Pemimpin inovatif tidak mudah puas dengan hasil yang didapat dan selalu berambisi untuk berbuat lebih baik. Perlihatkan bitter future painting untuk mengeluarkan optimisme dan keyakinan Anda bahwa perubahan yang Anda inginkan akan berbuah sukses, layak dilakukan, dan tidak akan sia-sia. Langgar aturan main. Maksudnya untuk tidak terlalu terpaku pada aturan yang berlaku dan dapat melakukan sedikit improvisasi. Inovasi, terutama yang radikal, berarti melakukan sesuatu yang berbeda dari yang pernah ada. Oleh karena itu, pikiran lateral yang menghasilkan cara-cara baru dalam menciptakan dan menjalankan inovasi sangat dibutuhkan. Mencari alternatif. Himbauan diri Anda dan anak buah untuk melakukan dua hal. Pertama, melakukan pekerjaannya dengan seefektif mungkin, dan yang kedua dengan cara baru. Arahkan mereka untuk berpikir dan mempertanyakan kembali peranan dan cara kerja mereka sehingga pikiran mereka lebih terbuka dan mampu melihat hal lain yang tak terpikirkan sebelumnya. Siap menghadapi kegagalan. Bahkan inovator terbesar pun pernah merasakan kegagalan. Tanamkan pada diri sendiri dan orang lain bahwa kegagalan merupakan jalan menuju sukses. Uji cobaan inovasi Anda. Selalu uji cobaan inovasi Anda terlebih dahulu untuk melihat respon dan hasilnya. Usahakan melakukannya langsung kepada sasaran agar lebih representatif dan mencerminkan hasil sebenarnya. Selalu bersemangat. Fokus pada hal-hal yang ingin diubah dan tantangan yang akan dihadapi. Tularkan semangat dan energi Anda pada anak buah agar mereka turut mendukung Anda dengan sepenuh hati dan tenaga. Selalu tunjukkan
antusiasme dan keyakinan Anda dan sebarkan setiap kali Anda berkomunikasi. Ciri-ciri pemimpin inovatif. Yang pertama itu memiliki passion. Dia fokus pada hal-hal yang ingin diubah, tantangan yang ada, serta strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Passion akan membuat seseorang pemimpin tetap berenergi dan bisa menyemangati timnya, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun. Passion akan mendorong pemimpin mencapai mimpinya. Yang kedua, memiliki visi dan tujuan inovatif. Pemimpin tidak bisa mengharapkan timnya bisa berinovasi jika mereka tidak mengerti arah tujuan organisasi. Pemimpin yang besar banyak menghabiskan waktunya untuk menggambarkan visi dan tujuan organisasi serta tantangan yang menghadapinya. Mereka mampu menginspirasi banyak orang untuk menjadi sukses dengan mengandalkan inovasi. Yang ketiga, memandang perubahan sebagai tantangan. Pemimpin yang inovatif memiliki ambis dan tak pernah puas dengan kondisi nyaman. Mereka kerap menyuarakan perubahan. Bagi mereka, berdiam atau berpuas diri dengan kondisi saat ini lebih berisiko ketimbang menjajal sesuatu hal yang baru. Mereka akan terus mencari kesempatan untuk membesarkan organisasinya. Yang keempat, berani bertindak di luar aturan. Untuk berinovasi, tak jarang seorang pemimpin perlu menantang aturan yang ada. Bisnis itu ibarat seni. Perusahaan dituntut untuk kreatif mencari cara baru demi memuaskan pelanggan. Tidak takut gagal. Pemimpin inovatif menganggap kegagalan sebagai bagian dari pelajaran untuk mencapai kesuksesan. Ia cenderung melihat nilai dan potensi yang dimiliki oleh organisasinya, bukan hanya melihat besar biaya operasionalnya. Yang terakhir, mau berkolaborasi. Kolaborasi menjadi kunci bagi banyak pemimpin untuk sukses dengan inovasi ketika mereka menemukan bahwa sumber daya yang mereka miliki kurang memadai. Untuk mencapai tujuan organisasi, mereka tak menutup kemungkinan untuk berpartner dengan pihak lain. Pengambilan keputusan secara efektif. Pengambilan keputusan merupakan pekerjaan pimpinan untuk memecahkan masalah-masalah yang selalu timbul setiap hari dan setiap saat. Kegiatan pengambilan keputusan diperlukan dalam setiap organisasi apapun, baik organisasi yang besar maupun yang kecil. Pengambilan keputusan diperlukan di dalam perusahaan, instansi pemerintah, kemiliteran, bahkan dalam organisasi yang terkecil, yaitu keluarga. Seorang pimpinan yang mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Seorang pimpinan yang mengambil keputusan secara cepat dan tepat, maka manajer atau pimpinan tersebut dapat dinilai berhasil. Dan sebaliknya, bila keputusan yang diambil kurang cepat dan tepat, maka
dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa manajer atau pimpinan itu kurang berhasil. Pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai salah satu fungsi seorang pemimpin dalam melaksanakan kegiatan untuk menerjemahkan berbagai keputusan. Berbagai alternatif dapat dilakukan dan untuk itu pemilihan harus dilakukan. Pengambilan keputusan adalah soal yang berat karena sering menyangkut kepentingan banyak orang. Tidak ada sesuatu yang pasti dalam pengambilan keputusan. Pemimpin harus memilih di antara alternatif yang ada. Pemimpin harus siap dengan kemungkinan implikasi atau akibat dari suatu pengambilan keputusan tertentu. Hakikat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah. Pengumpulan fakta-fakta dan data menentukan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang paling tepat sehingga dapat diartikan beberapa hal berikut. Yang pertama, proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara kebetulan. Faktor pendukung prototyping. Penjelasan prototyping adalah proses membuat versi awal atau prototipe dari suatu produk atau layanan atau solusi untuk menguji ide dan fungsionalitas sebelum melakukan implementasi penuh. Ini adalah langkah penting dalam pengembangan produk atau sistem karena memungkinkan tim untuk mengidentifikasi potensi masalah, menguji konsep, dan melakukan perbaikan awal tanpa mengeluarkan biaya besar. Contohnya dalam pengembangan aplikasi mobile, tim teknologi membuat prototipe sederhana dari aplikasi tersebut yang berisi fitur dasar. Prototipe ini memungkinkan tim untuk memeriksa bagaimana antarmuka pengguna bekerja dan apakah pengguna dapat dengan mudah menavigasi aplikasi sebelum mereka mengembangkan versi penuh. Jika prototipe menunjukkan kekurangan, perbaikan dapat dilakukan lebih awal dalam proses pengembangan. Indikator. Prototipe dibuat dengan cepat dan dapat diuji oleh tim atau pengguna. Tim memperoleh wawasan hasil uji prototipe yang digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk. Potensi kesalahan atau kekurangan ditemukan dan diperbaiki sebelum produk masuk ke fase produksi penuh. Yang kedua, feedback pengguna. Penjelasan feedback pengguna adalah proses pengumpulan umpan balik dari pengguna atau konsumen tentang pengalaman mereka dengan prototipe produk atau layanan yang sedang dikembangkan. Feedback ini penting untuk memahami apa yang bekerja dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki atau disesuaikan sebelum produk dirilis secara luas. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi mengembangkan fitur baru untuk aplikasi pesan instan mereka. Sebelum meluncurkan fitur tersebut secara global, mereka mengirimkan versi
beta kepada sekelompok pengguna untuk diuji. Pengguna memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka menggunakan fitur baru, termasuk kekurangan, bug, atau saran untuk meningkatkan antar muka. Pengguna berdasarkan feedback ini, perusahaan melakukan penyempurnaan sebelum peluncuran resmi. Indikator pengguna memberikan tanggapan yang relevan dan bermanfaat yang digunakan untuk memperbaiki produk. Perbaikan signifikan dilakukan berdasarkan saran pengguna untuk meningkatkan fungsionalitas atau pengalaman pengguna. Produk yang dirilis lebih stabil dan sesuai dengan kebutuhan pengguna setelah menerima feedback. Sumber daya. Penjelasan sumber daya dalam konteks eksperimen dan pengembangan produk mencakup alokasi waktu, dana, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan percobaan atau pengujian. Menyediakan sumber daya yang cukup sangat penting agar eksperimen dapat berjalan lancar. Tim dapat bekerja tanpa terburu-buru dan hasil yang dihasilkan lebih akurat serta bisa digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Contohnya dalam pengembangan teknologi wearable, sebuah perusahaan menyediakan anggaran dan waktu khusus untuk tim riset dan pengembangan R&D selama 6 bulan untuk bereksperimen dengan sensor baru yang dapat meningkatkan akurasi pemantauan kesehatan. Tim diberi kebebasan untuk menguji berbagai sensor dan prototipe sebelum memilih solusi terbaik yang kemudian akan dikembangkan lebih lanjut. Ini memberi tim cukup waktu dan dana untuk bereksperimen tanpa tekanan. Indikator. Tim memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pengujian dan eksperimen tanpa terburu-buru. Dana dan fasilitas yang diperlukan disediakan untuk memastikan eksperimen tanpa terburu-buru. Dana dan fasilitas yang diperlukan disediakan untuk memastikan eksperimen berjalan optimal. Tim dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan efektif karena mendapat dukungan penuh dalam hal waktu dan biaya. Kesimpulan, prototyping adalah langkah penting dalam menguji ide-ide awal secara praktis. Feedback pengguna membantu memastikan bahwa produk akhir benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Sumber daya, waktu, dana, dan tenaga yang memadai mendukung proses inovasi dan pengembangan produk secara efektif. Ketiga elemen ini bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang dikembangkan, meminimalkan risiko kesalahan, dan memastikan bahwa produk tersebut siap untuk diluncurkan ke pasar. Bersemangat dan fokus pada perubahan. Penjelasannya, pemimpin yang bersemangat dapat menularkan energi positif dan menjaga fokus tim pada tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, seorang pemimpin yang selalu menekankan pentingnya inovasi dalam setiap pertemuan tim dan merayakan setiap pencapaian kecil. Faktor pendukung. Kepemimpinan yang inspiratif. Kepemimpinan yang inspiratif
adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memotivasi, memandu, dan memperdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang inspiratif biasanya memiliki visi yang jelas dan mampu menyampaikan dengan cara yang menggugah semangat serta mendorong orang lain untuk berkontribusi secara maksimal. Mereka juga cenderung mendorong kreativitas dan memberikan kebebasan bagi tim untuk mengambil inisiatif. Contohnya, seorang pemimpin perusahaan startup yang memiliki visi untuk membawa perubahan positif di industri teknologi ramah lingkungan dapat menginspirasi karyawan dengan berbagai cerita pribadi tentang mengapa visi tersebut penting bagi mereka dan bagaimana setiap anggota tim memiliki peran krusial dalam mewujudkan visi itu. Indikator anggota tim termotivasi untuk memberikan kontribusi maksimal dan proaktif dalam mencapai tujuan tim. Pemimpin selalu menyampaikan visi dan tujuan secara jelas, memberikan inspirasi dalam setiap interaksi dengan tim, dan meningkatkan kreativitas dan inovasi di dalam tim karena anggota tim merasa didorong dan dihargai. Komunikasi positif. Penjelasan komunikasi positif adalah gaya berkomunikasi yang fokus pada penyampaian pesan dengan cara yang optimis, jelas, dan membangun. Pemimpin yang menggunakan komunikasi positif mampu menjelaskan suatu kerja yang sehat dan produktif dengan memberikan feedback yang membangun, menghindari konflik destruktif, serta memotivasi tim untuk tetap semangat meskipun menghadapi tantangan. Contohnya, ketika tim mengalami kegagalan dalam mencapai target penjualan, seorang pemimpin dengan komunikasi positif mungkin mengatakan, meskipun kita belum mencapai target bulan ini, kita sudah membuat kemajuan besar. Mari kita pelajari apa yang bisa kita tingkatkan untuk bulan depan, dan saya yakin kita bisa lebih baik. Indikator pemimpin memberikan umpan balik secara konstruktif dan selalu mencari aspek positif dalam situasi sulit. Komunikasi pemimpin mendorong rasa percaya diri anggota tim dan mencegah munculnya suasana pesimis. Anggota tim merasa didengar, dihargai, dan termotivasi setelah berbicara dengan pemimpin. Pengakuan dan apresiasi. Pengakuan dan apresiasi tindakan memberikan penghargaan kepada anggota tim atau kontribusi dan pencapaian mereka. Pemimpin efektif memahami pentingnya pengakuan kerja keras dan pencapaian individu maupun tim, karena ini dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, dan produktivitas. Pengakuan ini bisa berupa ucapan terima kasih, pemberian penghargaan formal, atau penghargaan publik. Contohnya, seorang pemimpin memberikan penghargaan bulanan kepada karyawan yang paling banyak memberikan kontribusi dalam proyek, atau memberikan pujian di depan seluruh tim ketika seseorang berhasil menyelesaikan tugas penting dengan baik. Indikator pemimpin secara teratur memberikan pujian kepada anggota tim
yang telah berprestasi atau memberikan kontribusi positif. Karyawan merasa dihargai atas usaha mereka dan menunjukkan peningkatan motivasi serta semangat kerja. Peningkatan loyalitas dan komitmen anggota tim karena mereka merasa pengorbanan mereka diakui dan dihargai. Kepemimpinan yang inspiratif, komunikasi positif, dan pengakuan serta apresiasi adalah elemen penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan sehat. Pemimpin yang mampu menginspirasi, berkomunikasi dengan optimis, serta memberikan apresiasi kepada anggota tim akan membangun tim yang lebih solid, termotivasi, dan berorientasi pada pencapaian hasil terbaik. Ketujuh poin ini saling berkaitan. Kerangka kerja untuk kepemimpinan kreatif dan inovatif. Dengan memahami dan menerapkan faktor-faktor pendukung, pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi dan efektif dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah fungsi penting dari seorang pemimpin. Beberapa poin penting terkait pengambilan keputusan. Sistematis. Penjelasannya yaitu pengambilan keputusan harus dilakukan secara sistematis, yaitu menggunakan metode dan pendekatan yang terorganisir dan berurutan. Ini mencakup pengumpulan data yang relevan, analisis yang mendalam, dan evaluasi opsi-opsi tersedia sebelum membuat keputusan akhir. Contohnya dalam dunia bisnis, sebelum memutuskan strategi pemasaran untuk produk baru, manajer harus terlebih dahulu mengumpulkan data tentang pasar, tren konsumen, dan analisis pesaing. Setelah data dikumpulkan, manajer akan menganalisis informasi tersebut secara sistematis untuk menentukan langkah terbaik. Indikator. Ada tahapan yang jelas dalam proses pengambilan keputusan. Data yang relevan dikumpulkan dan dianalisis secara menyeluruh. Keputusan dibuat berdasarkan fakta dan bukti, bukan asumsi atau institusi saja. Yang kedua, masalah sederhana versus kompleks. Penjelasannya itu masalah sederhana biasanya memiliki penyebab yang jelas dan dapat dipecahkan oleh individu tanpa melibatkan banyak pihak. Sedangkan masalah kompleks melibatkan berbagai variabel dan perspektif, memerlukan kolaborasi tim serta analisis yang lebih mendalam untuk mencapai solusi. Contohnya, masalah sederhana. Memutuskan waktu rapat tim dapat dilakukan oleh seorang manajer dengan mempertimbangkan jadwal karyawan. Masalah kompleks. Mengubah strategi perusahaan untuk menghadapi perubahan pasar global. Ini memerlukan tim yang terdiri dari berbagai departemen seperti pemasaran, keuangan, dan operasi untuk mengidentifikasi dampak dari perubahan tersebut. Indikator.
Masalah sederhana memiliki solusi yang dapat diimplementasikan langsung oleh satu orang. Masalah kompleks membutuhkan diskusi, brainstorming, dan masukan dari berbagai pihak untuk menyelesaikannya. Masalah kompleks seringkali melibatkan banyak aspek yang terkait, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih luas dan multidimensional. Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan biasanya melalui beberapa tahap, mulai dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, mengevaluasi opsi yang tersedia, memilih alternatif terbaik, mengimplementasikan keputusan, hingga menilai hasil dari keputusan yang diambil. Ini adalah siklus yang terus berulang untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan. Dalam pengelolaan proyek, ketika menghadapi masalah keterlambatan penyelesaian tugas, manajer proyek akan mengidentifikasi masalah atau keterlambatan terjadi pada tahap apa dan kenapa. Mengumpulkan informasi atau menganalisis laporan kerja, kondisi tim, dan hambatan yang ada. Mengevaluasi opsi atau menambah sumber daya atau menyesuaikan timeline. Memilih solusi atau memutuskan menambahkan tenaga kerja. Implementasi, memperkerjakan tenaga baru. Penilaian atau mengevaluasi apakah keputusan tersebut mempercepat penyelesaian proyek. Indikator. Terdapat langkah-langkah terstruktur yang diikuti dalam proses pengambilan keputusan. Setiap keputusan didasarkan pada analisis dan pertimbangan yang matang. Keberhasilan atau kegagalan keputusan dinilai dari dan proses diperbaiki bila diperlukan. Dengan mengikuti pendekatan ini, keputusan dapat dibuat secara lebih efektif dan efisien, baik dalam konteks individu maupun tim. Intuisi. Penjelasan intuisi adalah kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan perasaan dan insting tanpa analisis yang mendalam. Ini seringkali bersifat subjektif dan didasarkan pada pengalaman tidak langsung. Contohnya, seorang pemimpin yang merasa bahwa suatu proyek akan berhasil meskipun data pendukungnya kurang, karena pengalaman sebelumnya dengan proyek serupa. Indikatornya kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan tanpa bukti kuat. Keputusan yang diambil dengan cepat berdasarkan perasaan atau naluri. Sering menggunakan frasa seperti saya merasa bahwa atau insting saya mengatakan. Pengalaman. Penjelasan pengalaman mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari situasi sebelumnya. Keputusan yang diambil berdasarkan pengalaman masa lalu sering kali lebih terinformasi dan relevan. Contohnya, seorang manajer yang pernah menghadapi krisis keuangan sebelumnya dapat mengambil langkah-langkah preventif berdasarkan cara mereka menangani masalah tersebut sebelumnya.
fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta melibatkan penggunaan data dan informasi yang akurat dan objektif. Ini merupakan pendekatan yang sangat rasional. Contohnya, seorang perusahaan yang menganalisis data penjualan dan memutuskan untuk meluncurkan produk baru karena ada tren peningkatan permintaan yang jelas dalam data. Indikatornya penggunaan statistik, grafik, dan data analitik dalam presentasi keputusan. Keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang jelas dan objektif. Ketergantungan pada laporan riset dan survei untuk informasi yang mendasari keputusan. Wewenang. Keputusan yang diambil berdasarkan wewenang seringkali bergantung pada struktur hierarki dalam organisasi. Ini berarti keputusan diambil oleh individu yang memiliki posisi atau otoritas tertentu. Contohnya, seorang direktur yang memutuskan untuk mengalihkan anggaran proyek tanpa berkonsultasi dengan manajer proyek karena memiliki orientasi untuk melakukannya. Logika atau rasionalitas. Pendekatan logis dan rasionalis dalam pengambilan keputusan melibatkan analisis yang sistematis, menggunakan bukti dan pemikiran kritis untuk mengevaluasi pilihan. Contohnya, tim manajemen yang menggunakan model keputusan untuk menilai berbagai opsi dalam pengembangan produk baru dan memilih yang memiliki potensi laba tertinggi berdasarkan analisis biaya manfaat. Masing-masing faktor ini intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan logika atau rasionalitas memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Mengetahui kapan dan bagaimana menggunakan masing-masing pendekatan dapat membantu individu dan tim membuat keputusan yang lebih baik dan lebih efektif. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nilai individu. Nilai individu merupakan keyakinan dasar yang membentuk pandangan seseorang terhadap dunia dan mempengaruhi cara mereka membuat keputusan. Nilai-nilai ini seringkali dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, pendidikan, dan lingkungan sosial. Contohnya, seorang manajer yang sering menjunjung tinggi nilai keberlanjutan mungkin akan lebih memilih untuk berinvestasi dalam proyek ramah lingkungan, meskipun pada opsi yang lebih menguntungkan secara finansial. Jika nilai individu mereka adalah tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan, keputusan yang diambil akan mencerminkan nilai-nilai tersebut, bahkan jika itu berarti mengambil risiko lebih besar dalam profitabilitas. Kecenderungan terhadap risiko. Kecenderungan terhadap risiko mencerminkan bagaimana seseorang menilai dan merespon ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Beberapa orang cenderung mengambil risiko yang lebih tinggi, sementara yang lain lebih hati-hati dan konservatif.
Contohnya itu seorang investor yang berorientasi pada pertumbuhan mungkin lebih cenderung untuk berinvestasi dalam startup teknologi yang inovatif. Meskipun pada risiko tinggi kehilangan investasi, sebaiknya seorang investor yang lebih konservasi mungkin memilih untuk berinvestasi dalam obligasi pemerintah yang lebih aman meskipun imbal hasil lebih rendah. Kecenderungan terhadap risiko ini akan sangat mempengaruhi jenis keputusan investasi yang diambil. Kepribadian seorang dapat mempengaruhi cara mereka berpikir dan berperilaku dalam pengambilan keputusan. Faktor psikologis seperti ideologi, emosionalitas, dan cara seseorang merespon stres dapat memainkan peran penting. Demikian pemaparan dari materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.